Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai operasi siapa? Edo, beri doa dulu. Semoga hari ini kita belajar secara lancar. Silakan. Sebelum belajar, mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini ada yang hadir, semua hadir nih, ada semua orang kan? Hadir semua. Oke. Hari ini kita mau lanjut ke materi berikutnya, masih sama seperti yang sebelumnya. Mungkin kita langsung aja. Oke, ini kita mau belajar sekarang filtrasi asam basa ya teman-teman. Lanjutin yang kemarin. Kemarin kan teman-teman di sini udah pada bisa caranya menyusun reaksi. Terus menerapkan nih, misalkan ada ion ini diketemuin jadi apa? Terus menuliskan reaksi, misalkan asam tambah basa reaksi neutralisasi jadinya apa? Gitu ya. Nah, sekarang kita mau belajar asam basa. Tapi sebelum lanjut, kayak biasa, coba dulu kerjain lewat handphone. Oke, pengerjaan filtrasi itu 10 menit dimulai dari sekarang. Udah nih kak. Yo udah. Ya udah semua ya. Jadi hari ini kita mau belajar hal-hal yang kalian kerjakan tadi. Kalian kan udah bisa ngerjain 1 sampai 2, benar nggak? Karena itu di materi sebelumnya, ya kan? Tentang apa? Reaksi neutralisasi. Kira-kira kalau misalkan asam tambah basa, garamnya jadi apa? Ya kan? Nah, itu kan kita udah bahas. Misalkan garamnya ada X, itu asalnya dari mana? Jadi juga udah. Lanjut ya. Nah, ini kita lanjutkan. Oke, coba kalian amati gambar berikut. Yang pertama ada larutan garam, yang satu ada CaCO3. Ini di soal selalu ada ya tadi ya. CaCO3. CaCO3 itu adalah kalsium karbonat. Keduanya garam bukan? Senyawa garam bukan? Iya betul, senyawa garam. Kenapa? Karena ada kation yang berasal dari logam, asalnya dari basa. Anionnya itu non logam berasal dari asam. Contoh NaCl dari NaOH ditambah HCl. CaCO3 berarti dari mana? CaOH2 sama H2CO3. Jadi sederhananya kayak kemarin. Kalau kamu ketemu senyawa-senyawa garam, yang di depan itu kamu tinggal tambahkan OH. Yang anionnya atau yang bagian belakang tinggal ditambahin H di depan. Reaksi substitusi gitu. Nah coba, apakah kalian mengetahui sifat keasaman dari larutan garam dapur? Garam dapur nih, pernah dicobain nggak? Rasanya asam, basa, apa netral? Asin kan? Kalau dari sifat keasaman berarti dia posisinya apa? Asam, basa, apa netral? Netral. Garam itu ya karena dia pH-nya 7, ya kan? Atau netral. Nah, apakah sifat tersebut berlaku untuk garam-garam yang lain? Kalian kan udah belajar hidrolisis nih. Apakah semua garam itu netral? Ya. Yakin? Enggak. Yang bilang kan siapa? Yang bilangnya siapa? Isan tadi, ya kenapa? Kalau Ismi? Yo? Beda-beda. Beda-bedanya kenapa? Karena ada garam yang bisa terhidrolisis, membentuk H+ atau O-. Jadi garam itu nggak semua yang di dunia itu pH-nya 7. Masih ingat nggak? Ada garam yang sifatnya asam disebut garam asam, garam basa. Yang kemarin udah belajar. Nah, si CaCO3 ini sifatnya apa? Garam asam apa garam basa? Nah, sekarang teman-teman, Bapak mau kasih LKPD, terus bikin kelompok. Kelompoknya sebenarnya ditentuin berdasarkan tes kemarin. Jadi Bapak ini akan bagi 3 kelompok dan soalnya di dalamnya beda-beda. Ada kelompok kategori A, B, dan C. Yang kategori A itu timnya Bapak pilih aja ya, Isan, Deska, Amalingga. Tolong langsung ke sebelah kiri. Kategori B itu Ziad,
sini sama pi. Berarti sisanya Jo, Rido, Ata sama Aca sebelah sini. Kita tuh bodoh. A di sini, B di tengah, C di ujung. Boleh mejanya. Ini kategori B. Ini kategori A. Ini kategori C. Soalnya beda tuh. Dipelajari ya, belajar ya. Oke. Dulunya udah berkelompok ya. Kategori A, B, dan C. Nah, coba teman-teman buka KKPD-nya. Sebelum mengerjakan LKPD, tadi kan kita udah tahu pemantiknya kan berupa garam, hidrolisis dan lain-lain. Nah sekarang coba teman-teman baca wacana yang ada di LKPD atau bisa baca yang ada di layar. Coba kalian amati nih, apa hubungannya wacana ini sama materi yang kita akan bahas? Coba baca dulu. Kalau kalian lihat ke Gunung Kuda nih, itu ada sawah sama perbukitan. Nah biasanya sawah dan perbukitan yang ada di Cirebon ini itu menjadi objek wisata. Kebanyakan orang-orang mainnya ke arah sana kan, nanti lanjutnya ke Kuningan kan? Iya, ke arah sana. Orang Sumber. Berarti kamu orang kota nih kayaknya ya? Oh Indramayu. Jadi di daerah sana itu banyak ditemukan bukit-bukit. Tapi pernah nggak sih kalian penasaran gitu? Bukitnya itu sama kayak sama gunung apa itu tuh? Gunung Ciremai. Penyusunnya ternyata beda. Bukit-bukit yang ada di Cirebon bagian sana tuh Sumber sana Lubuk Puntang. Itu bukit-bukitnya itu putih. Iya betul kapur. Jadi dia tuh disusun sama batuan kapur atau disebut limestone. Kalau bahasa Inggrisnya. Ini tuh limestone ini tuh biasanya digunakan untuk kapur selain kapur tulis, dijadikan semen juga. Ternyata di dalam kapur ini tuh kandungan utamanya atau penyusun utamanya itu adalah kalsium karbonat yang tadi kita bahas. Berarti kan kalsium karbonat ini sifatnya apa? Asam apa basa tadi garamnya? Basa. Saya salah dulu nih. Jadi dia ini sifatnya basa. Ternyata betul kapur ini kalau kalian coba cek itu digunain petani, digunain sama orang yang suka nambak atau bikin akuarium. Ternyata si kapur ini ditambahin untuk apa? Untuk meningkatkan si pH. Jadi kalau misalkan kamu punya pH tanahnya asam gitu, mereka itu ditaburin tuh CaCO3 ke tanah supaya apa? Supaya naik pH-nya. Naiknya gara-gara apa? Gara-gara reaksi hidrolisis ini dia punya OH-. Jadi dia akan bereaksi dengan H+ yang ada di antara di air atau di tanah. Makanya dia naikin pH kayak gitu. Nah, dia dipakai nih. Makanya dia subur, lihat tuh tanahnya. Mereka hijau. Nah, ini coba kalian jawab pertanyaan berikut. Ini pertanyaannya ada di teman-teman di halaman berikutnya. Nah, ini. Nah, untuk kategori A itu bisa langsung jawab pertanyaannya. Untuk kategori B bisa lanjutkan kalimatnya. Kategori C juga bisa lanjutkan kalimatnya. Informasi yang bisa menjawab LKPD. Ini Bapak sediakan barcode untuk materi karena kita mau belajar mengenai hitungan. Oke, setelah kalian baca, kalian bisa lanjut untuk mengerjakan LKPD-nya di halaman berikutnya. Oke, kalau teman-teman merasa kesulitan terkait rumus itu bisa lihat di tadi barcode yang di sini. Nah, untuk nomor 1 itu kamu disuruh ngapain? Kamu udah punya garam CaCO3 nih. Nah, CaCO3 ini ternyata nggak ada di kamu kan? Berarti kamu harus mensintesis membuat. Nah, CaCO3 ini berupa apa? Garam. Garam ini didapat dari reaksi apa?
Netralisasi asam dan basa. Nah, kamu tinggal cari asamnya apa, basanya apa, direaksikan menghasilkan pH. Oh iya iya. Baca aja dulu. Gua ya. Ya, itu bukan. Iya, iya. Oh iya ini benar. Waktu pengerjaannya sudah selesai. Bapak juga udah lihat udah pada beres. Karena kelompok kategori A duluan, boleh pilih salah satu untuk presentasi hasil pekerjaannya. Yang lain boleh perhatikan ya, takutnya beda sama kalian atau salah, boleh dikoreksi. Oke. Ini berarti kategori A ya, ada Deska, Isan, sama Lingga di tengah. Tengahnya siapa tengahnya? Tengahnya pisan. Ayo cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dari kelompok kategori A. Kami dari kelompok kategori A ingin menjelaskan hasil pekerjaan. Teman-teman sama nggak sama pengerjaan yang di depan kategori B dan C? Sama ya? Langsung aja nggak usah soalnya. Nah, jadi pertama kita ditambahkan 8 ml CA02. Hasilnya pH-nya 7 ml. Sama nggak 7 mil log 6? Kamu ketika menambah 8 mili ini, rumus apa yang kamu gunakan untuk menentukan pH? Rumus penyangga. Kenapa? Soalnya ya Soalnya kan gini, ini ada beberapa teman-teman yang harus paham. Kalau di dalam suatu larutan pencampuran nih, yang kuat kalah, itu kemungkinan ada dua. Bisa kalah tuh maksudnya gimana Pak? Tidak bersisa atau habis. Itu kemungkinannya dua. Penyangga atau hidrolisis. Perbedaannya seperti ini aja. Kalau di penyangga yang lemaknya masih bersisa, itu sisa nggak? Bisa. Dia pakai penyangga. Kalau yang di nomor B masih sama atau berbeda? Ketika penambahan berapa? pH-nya berapa? pH-nya 7 ml. Sama nggak 7 mil 4? Sama. Kenapa kamu memutuskan itu menggunakan rumus atau itu disebut penyangga? Karena ini habis basa kuatnya habis. Ya, secara stoikiometri basa kuatnya habis, terus Namanya sisa. oke, good. Asam lemaknya sisa, basa kuatnya habis. Kalau secara stoikiometri. Tapi kalau kamu mau lihat dari hasil pH-nya, ternyata tidak berubah signifikan dari 7 mil 6 ke 7 mil. Tepuk tangan untuk kategori A. Oke, sekarang kategori B.
posisi yang ada di analit itu siapa? Yang ditambahin perlahan itu siapa? Yang ditambahin perlahan itu siapa? CaOH 2. Jadi gambarnya gini, guys. Yang mula-mulanya juga nggak ada nih. 5 titik. Perbaiki nanti. Nah, gini, mula-mula yang dicek ketika titrasi itu kan itu ada gambarnya. Posisi yang di bawah itu siapa? H2CO3. Jadi ketika volume CaOH2-nya 0, artinya CaOH2-nya udah dimasukin belum ke dalam H2CO3? Belum. Jadi kalau di situ ada ini Pak, karena volumenya 0, kamu pilih 14. Hati-hati, itu salah. Karena yang 0 itu berarti posisinya di larutannya itu yang ada hanya H2CO3. Hari ini seperti itu. Nah, coba ada yang mau menyimpulkan hari ini belajar apa? Liga boleh maju ke depan, simpulkan hari ini kita ngapain aja nih? Ayo maju. Ya. Liga. Oke, sekarang coba menurut kalian nih, kalau kategori ini AKPD-nya dibagi per kategori gini, lebih better atau lebih kalian lebih suka atau enggak dari sebelumnya? Lebih mempermudah nggak kategori C nih? Harusnya coba dikasih tapi itu gak usah dikasih catatannya begini. Lebih enak yang sekarang ya? Bukan kalau musik, iya kalau musik. Tapi ini sih Pak kayak kasih tahu rumus. Kalau ini kayak hitung bareng. Bagus lah. Hitung bareng ya? Kasih rumus. Nanti next time kita bikin kayak gini lagi. Gimana kalau tadi wacananya ternyata dekat sama kalian semua? Tadi wacananya tentang Duku Puntang, khas Cirebon. Nanti kita buat lagi pertemuan berikutnya hal-hal yang dekat sama teman-teman. Tadi sudah refleksinya, ternyata teman-teman lebih suka seperti ini dan teman-teman juga udah aktif. Kita lanjut ke terakhir, final quiz. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat buat teman-teman. Semoga teman-teman kedepannya makin bisa lagi mengenai penentuan pH dari pencampuran. Oke, ketemu lagi di hari Rabu masih dengan materi yang sama, pelajari kembali. Nanti kita pakai LKPD dengan 3 kategori lagi dan penambahan wacana yang dekat dengan kalian atau budaya setempat. Terima kasih Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh silakan prepare beresin bambunya.